Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan yang saya hormati kepada Ibu dosen pembimbing dan juga teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan yaitu presentasi yang dimana saya akan membawakan materi mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan utang usaha. Nah, pada siang hari ini dari bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana kelas-kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran, bagaimana fungsi bisnis dan dokumen yang ada, dan juga dapat kita memahami untuk merancang serta melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di dalam bab ini juga kita akan mempelajari mengenai metodologi untuk merancang pengujian dan juga untuk melaksanakan prosedur analitis utang usaha. Di dalam bab ini juga kita akan merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha, termasuk pengujian kewajiban saldo kewajiban setelah periode. Nah, baiklah, saya akan memasuki materi, saya akan membahas materi saya. Baik, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Sadakur Erik Purba dengan NIM 1905151048, kelas AKP 6B. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan utang usaha. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas beberapa bab. Yang pertama, ada akun dan kas kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua itu, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Yang ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan yang keempat, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Baik, pada subbab yang pertama yaitu mengenai akun dan kas kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Nah, terdapat 3 kelas transaksi yang dimasuk dalam siklus. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Sepuluh akun khusus yang terlibat dalam siklus akuisisi dan pembayaran ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, untuk sederhananya, kita hanya akan menunjukkan akun-akun pengendalian bagi ketiga kategori utama beban yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Untuk setiap akun pengendalian, contohnya akun beban pembantu juga disajikan. Perhatikan beberapa akun yang ada terpengaruh oleh siklus ini. Karena ini, tidaklah mengejutkan jika audit siklus akuisisi dan pembayaran seringkali menghabiskan lebih banyak waktu ketimbang siklus lainnya. Nah, adapun akun-akun tersebut dapat kita lihat pada tabel ini, yaitu akun kas di bank, utang usaha, pembelian bahan baku, retur dan pengurangan pembelian, properti pabrik dan peralatan, beban dibayar di muka, akun pengendalian beban administrasi, akun pengendalian beban penjualan, akun pengendalian beban manufaktur, diskon pembelian. Baik, yang kedua mengenai fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna. Mengoperasikan suatu bisnis. Siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa, itu selalu berakhir dengan pembayaran utang usaha. Nah,
sekarang kita dapat melihat pada tabel ini yaitu kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, serta dokumen dan catatan terkait untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di sini terdapat 4 fungsi di sini ada beberapa kelas transaksi yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama kelas transaksi akuisisi dan kelas transaksi pengeluaran kas. Nah, yang dimana pada kelas transaksi akuisisi yang mempunyai fungsi bisnis yaitu memproses persediaan pesanan pembelian, menerima barang dan jasa, mengakui kewajiban. Adapun beberapa dokumen dapat kita lihat seperti pada saat pemrosesan pembelian, yaitu ada permintaan pembelian, pesanan pembelian. Ada juga menerima barang dan jasa dengan dokumen laporan penerimaan. Dengan fungsi bisnis mengakui kewajiban, dapat ada beberapa dokumen seperti faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi akuisisi, jurnal akuisisi atau listing, file induk utang usaha, neraca saldo utang usaha, laporan vendor. Nah, pada kelas transaksi pengeluaran kas ada beberapa fungsi bisnisnya, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Adapun beberapa dokumennya yaitu cek atau pembayaran elektronik, file transaksi pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas atau listing. Nah, adapun beberapa fungsinya, yang pertama itu pada akuisisi, yang dimana mencatat akuisisi barang dan jasa secara kredit, sementara pada pengeluaran kas yaitu untuk mencatat pembayaran kepada vendor. Baik, pada subbab ini kita membahas yang pertama itu memproses pesanan pembelian. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam proses pesanan pembelian ini, yaitu yang pertama itu, pada saat terjadi proses pemesanan pembelian, disinilah permintaan akan barang dan jasa oleh personel klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Nah, adapun beberapa dokumen yang digunakan atau meliputi, yaitu yang pertama permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, apa itu permintaan pembelian atau purchase requisition? Yang dimana hal ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Hal ini dapat berupa permintaan akuisisi seperti bahan yang dibutuhkan oleh mandor, perbaikan ruangan, asuransi, dan lain-lain. Baik, yang kedua yaitu pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Nah, pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang serta jasa yang ingin dibeli perusahaan. Nah, biasanya ini perusahaan sudah secara otomatis yaitu menggunakan data interchange. Baik, yang selanjutnya mengenai menerima barang dan jasa. Nah, penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan titik kritis dari siklus, karena merupakan saat dimana sebagian besar perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Nah, penerimaan atau disebut receiving report merupakan kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Laporan tersebut mencantumkan deskripsi mengenai barang, yaitu kuantitas yang diterima, tanggal diterima, dan jumlah data yang relevan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat dan waktu dan akurat. Nah, pencatatan awal akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam mencantumkan semua transaksi akuisisi. Adapun beberapa dokumen yang meliputi, yang pertama yaitu faktur vendor. Nah, faktur vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Baik, yang kedua itu memo debit atau debit memo. Nah,
Memo debit atau memo debit atau debit memo juga merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga, voucher. Voucher sering digunakan oleh organisasi dalam menetapkan cara formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberikan nomor urut. Yang keempat itu file transaksi akuisisi. Nah, ini adalah file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Baik, yang selanjutnya jurnal akuisisi. Jurnal akuisisi atau listing. Jurnal akuisisi ini atau listing seringkali disebut sebagai jurnal pembelian, namun umumnya dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan, atau utilitas. Nah, yang selanjutnya file induk utama usaha. File induk utama usaha itu yaitu mencatat transaksi akuisisi pengeluaran, kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Nah, selanjutnya, neraca saldo utang usaha. Neraca saldo utang usaha mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu. Neraca tersebut dibuat secara langsung dari file induk utang usaha. Nah, yang terakhir, laporan vendor. Laporan vendor merupakan dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Saldo dan aktivitas tersebut merupakan representasi vendor atas transaksi yang dilakukan selama periode berjalan, bukan klien, kecuali jumlah yang diperselisihkan dan perbedaan waktu. File induk utang usaha klien harus sama dengan laporan vendor. Baik, yang selanjutnya yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Nah, aktivitas tersebut secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha. Adapun beberapa dokumen yang terkait itu adalah yang pertama itu cek. Nah, dokumen ini umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Nah, yang kedua, file transaksi pengeluaran kas. File transaksi pengeluaran kas ini adalah file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Nah, yang ketiga itu jurnal atau listing pengeluaran kas. Nah, pada jurnal atau listing pengeluaran kas ini dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama satu periode. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan akan dicantumkan dalam file induk utang usaha dan buku besar umum. Nah, pada subbab yang ketiga ini kita akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, pada audit khusus, akun yang paling banyak menyita waktu untuk diverifikasi adalah pengujian atas rincian saldo adalah akun piutang, piutang usaha, persediaan dan aset tetap, dan utang usaha dan beban. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan bahwa 4 dari 5 akun tersebut berhubungan langsung dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, jika auditor dapat mengurangi pengujian atas rincian saldo akun dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal terhadap akuisisi serta pengeluaran kas, waktu bersih dapat dihemat sangatlah besar. Nah,
Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi ke dalam dua bidang yang luas. Nah, yang pertama, pengujian akuisisi yang meliputi 3 dari 4 fungsi bisnis yang telah dibahas sebelumnya, yaitu memproses pesanan, pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Yang kedua, pengujian pembayaran yang menyangkut fungsi keempat, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, di dalam subbab metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama itu memahami pengendalian internal. Nah, auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, kuesioner pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian walkthrough atau transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Prosedur untuk memahami pengendalian internal dalam siklus akuisisi dan pembayaran serupa dengan prosedur yang dilaksanakan pada siklus transaksi lainnya, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya. Yang selanjutnya, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Selanjutnya akan dibahas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis yang digambarkan sebelumnya dalam bab ini. Hal tersebut merupakan otorisasi pembelian, pemisahan fungsi penyimpanan barang yang diterima dari fungsi lainnya, pencatatan yang tepat waktu dan review yang independen atas transaksi, otorisasi pembayaran kepada vendor. Nah, di dalam ini ada beberapa step-step. Yang pertama itu otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Setelah permintaan pembelian melalui suatu akuisisi telah disetujui, pesanan pembelian akan memperoleh barang atau jasa harus mulai dibuat. Pesanan pembelian yang dibuat untuk vendor atas item tertentu pada harga tertentu akan dikirim pada atau sebelum waktu yang ditetapkan. Pesanan pembelian yang biasanya dibuat secara tertulis dan terdiri dari dokumen hukum merupakan tawaran untuk membeli barang atau jasa. Baik, step yang kedua yaitu pemisahan penyimpanan aset dan fungsi lainnya. Sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan atas dan pemeriksaan barang. Satu salinan biasanya diserahkan ke gudung bahan baku dan yang lainnya ke Departemen Utang Usaha yang memerlukan informasinya. Nah, step ketiga yaitu pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Nah, beberapa perusahaan pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Dalam perusahaan lainnya, pencatatan ditangguhkan hingga faktur vendor diterima. Yang keempat yaitu otorisasi pembayaran. Nah, di dalam otorisasi pembayaran ini ada beberapa pengendalian yang penting harus dilakukan terhadap pengeluaran kas. Yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Nah, yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Nah, yang ketiga, pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Nah, cek harus dipranomori agar jauh lebih mudah memperhitungkan semua cek dan dicetak pada kertas khusus agar sulit untuk mengubah nama paye atau penerima dan penerimaan atau jumlah yang tertulis. Baik, yang selanjutnya yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, setelah mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan defisiensi, auditor menilai risiko pengendalian.
Jika ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Nah, pada tabel berikut ini kita dapat melihat bagaimana tujuan audit pengendalian beserta pengujian pengendalian dan pengujian substantifnya. Nah, pada tujuan audit kita tahu punya ada 6 tujuan. Yang pertama, keterjadian. Nah, keterjadian maksudnya di sini adalah akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan terbaik klien. Nah, yang kedua, kelengkapan. Nah, maksudnya di sini transaksi akuisisi ada telah dicatat. Yang ketiga itu keakuratan, maksudnya transaksi akuisisi yang dicatat sudah akurat. Yang keempat, posting dan pengiktisaran, yang dimana transaksi akuisisi telah dicantumkan dengan benar dengan file induk, persediaan dan file dan utang usaha serta diiktisarkan secara benar atau diposting dan pengiktisaran. Nah, yang kelima, klasifikasi, yang artinya transaksi akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar. Nah, yang keenam, penetapan waktu atau juga disebut cut off. Nah, transaksi akuisisi telah dicatat pada tanggal yang benar. Nah, dari sini juga kita dapat melihat beberapa pengendalian. Pengendalian yang untuk keterjadian seperti akuisisi telah diotorisasi, pada kelengkapan pesanan pembelian di pranomori, pada keakuratan pengendalian verifikasi jumlah, posting dan pengiktisaran. Di pengendalian dengan verifikasi file induk utang usaha. Nah, pada tujuan audit klasifikasi, pengendalian menggunakan penerapan bagan akun, tujuan audit pada cut off, yaitu dengan verifikasi tanggal. Nah, pada kolom ketiga kita juga dapat melihat pengujian pengendalian, dan keempat adalah kolom pengujian substantif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Nah, pada slide sebelumnya itu mengenai akuisisi. Nah, sekarang mengenai pengeluaran kas. Nah, sama pada seperti slide sebelumnya, tujuan audit itu ada 6. Nah, sekarang tujuan audit itu berdasarkan pengeluaran kas. Nah, pada keterjadian ini maksudnya pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima. Yang kedua, kelengkapan. Nah, maksudnya transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat. Nah, ketiga, keakuratan. Transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat. Yang keempat, posting dan pengiktisaran. Itu transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha dan diiktisarkan secara benar. Nah, yang kelima, klasifikasi, itu transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasikan secara benar. Yang keenam, cut off atau penetapan waktu, yang dimana transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar. Nah, dari tabel ini kita melihat ada beberapa kolom, yaitu kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Kolom kedua mengenai pengendalian, kolom ketiga mengenai pengujian pengendalian, dan kolom keempat mengenai pengujian substantif. Dapat kita lihat pada kolom pengendalian, dengan tujuan audit keterjadian, maka pengendaliannya dengan pemisahan tugas. Pengujian pengendalian dilakukan dengan mengamati aktivitas. Pengujian substantif dilakukan dengan mereview pencatatan. Dengan tujuan audit kelengkapan dilakukan dengan pengendalian cek di pranomori. Pengujian pengendalian dilakukan dengan memeriksa urutan cek. Pengujian substantif dilakukan dengan merekonsiliasi laporan keuangan kas dengan laporan bank. Nah, pada tujuan audit keakuratan, pengendalian dilakukan dengan verifikasi jumlah. Pengujian pengendalian dilakukan dengan memverifikasi indikasi verifikasi. Dengan pengujian substantif dengan membandingkan cek dengan pencatatan. Nah, tujuan audit posting dan pengiktisaran. Dengan pengendaliannya itu verifikasi file induk utang usaha. Dengan pengujian pengendalian dilakukan dengan memverifikasi indikasi verifikasi.
dengan pengujian substantif dilakukan dengan menelusuri ke buku besar dan file induk. Dengan tujuan audit klasifikasi, pengendalian dilakukan dengan penerapan bagan akun. Pengujian pengendalian dilakukan dengan memeriksa prosedur manual. Pengujian substantif dilakukan dengan membandingkan klasifikasi. Cut off. Nah, pada cut off ini pengendalian dilakukan dengan verifikasi tanggal. Pengujian pengendalian dilakukan dengan memverifikasi indikasi verifikasi. Pengujian substantif dilakukan dengan membandingkan tanggal jurnal dengan bukti. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai subbab bagian keempat, yaitu mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, karena semua transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran umumnya mengalir melalui utang usaha, akun ini penting bagi setiap audit atas siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, utang usaha adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang diterima dalam peristiwa bisnis yang biasa. Utang usaha mencakup kewajiban akuisisi bahan baku, peralatan, utilitas, reparasi, serta banyak jenis barang dan jasa lainnya yang diterima sebelum berakhir tahun. Sebagian besar utang usaha juga dapat diidentifikasi oleh keberadaan faktor pendorong menyangkut kewajiban. Baik, di dalam metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, di dalam ini ada beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama ada ke dalam 3 jenis, yaitu mengidentifikasi resiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha. Nah, maksudnya itu fokus terkini yang diberikan oleh banyak perusahaan pada perbaikan aktivitas manajemen mata rantai supply-nya telah menimbulkan banyak perubahan dalam perancangan sistem yang digunakan untuk mengawasi serta mencatat aktivitas akuisisi dan pembayaran. Utang usaha untuk merampingkan proses pembelian barang dan jasa termasuk penekanan jumlah yang lebih besar pada pembelian persediaan just in time. Nah, pembagian informasi yang meningkat dengan pemasok dan penggunaan teknologi serta e-commerce untuk melakukan transaksi bisnis telah mengubah semua aspek siklus akuisisi dan pembayaran bagi banyak perusahaan. Peraturan dan sistem tersebut dapat menjadi kompleks. Nah, inilah yang membuat risiko bisnis klien signifikan dapat saja berasal dari perubahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Nah, maksudnya seperti piutang usaha, sejumlah besar transaksi dapat mempengaruhi utang usaha. Saldonya seringkali berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo voucher serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Nah, karena alasan tersebut, auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi untuk utang usaha. Untuk alasan yang sama, auditor seringkali menilai risiko inheren sebagai sedang atau tinggi, merupakan terutama peduli dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pisah batas dan kelengkapan karena berpotensi menimbulkan kurang saji saldo akun. Nah, yang ketiga itu menilai risiko pengendalian. Nah, tahap 1 bagian yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, maksudnya pengujian substantif auditor akhirnya bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Karena itu, auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengendalian tersebut berhubungan dengan utang usaha. Nah, selanjutnya itu tahap kedua, itu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi pembayaran. Tahap yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Nah, tahap kedua tadi yaitu sama dengan tahap satu, yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran, yang dimana seorang auditor harus memahami bagaimana keadaan dan bagaimana sistem pengendalian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, pada tahap ketiga ini yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha, akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan tahap ketiga itu merancang pengujian pengendalian,
dan pengujian substantif atas transaksi guna memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, pada merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat prosedur analitisnya dan salah saji yang mungkin. Nah, pada prosedur analitis, membandingkan saldo akun yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Nah, salah saji yang mungkin yaitu salah saji utang usaha dan beban. Yang kedua, mereview daftar utang usaha pada prosedur analitis, yaitu untuk dalam salah saji yang mungkin yaitu klasifikasi salah saji untuk kewajiban non-dagang. Nah, prosedur analitis yang ketiga itu membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin yaitu akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Nah, prosedur analitis yang keempat yaitu menghitung rasio. Salah saji yang mungkin yaitu akun yang tidak tercatat atau tidak ada ataupun salah saji. Selanjutnya, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi guna memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat tujuan audit dan prosedur pengujiannya. Nah, di dalam tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ada yang namanya detail in. Nah, maksudnya di sini adalah utang usaha dalam daftar utang usaha sama dengan file induk terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua, eksistensi, artinya utang usaha dalam daftar utang usaha memang ada. Yang ketiga, kelengkapan, utang usaha yang telah ada dicantumkan dalam daftar utang usaha. Yang keempat, keakuratan, artinya utang usaha dalam daftar utang usaha sudah akurat. Klasifikasi, utang usaha dalam daftar utang usaha diklasifikasikan dengan benar. Nah, pisah batas atau cut off. Nah, artinya transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran catat pada periode yang tepat. Nah, yang terakhir pada kewajiban, artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban yang tercakup dalam utang usaha. Nah, di dalam tujuan audit ini ada beberapa prosedur pengujiannya, yaitu pada detail dilakukan prosedur pengujian dengan menelusuri total ke buku besar umum. Eksistensi ditelusuri dengan pengujian menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur dan laporan vendor. Pada tujuan audit kelengkapan, prosedur pengujiannya dilakukan dengan melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Pada tujuan audit keakuratan, prosedur pengujian dilakukan dengan melaksanakan prosedur yang sama untuk eksistensi dan kelengkapan. Pada tujuan audit klasifikasi, dilakukan prosedur pengujian dengan mereview daftar dan file induk. Nah, pada cutoff, dilakukan prosedur pengujian dengan melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Pada tujuan audit kewajiban, prosedur pengujian dilakukan dengan memeriksa laporan vendor dan mengkonfirmasi utang. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nah, dari bab ini saya dapat mengambil beberapa hal penting, yaitu ada 4 jenis prosedur audit digunakan untuk memperoleh asuransi, audit atas transaksi, dan akun dalam siklus akuisisi serta pembayaran. Nah, setelah menggunakan prosedur untuk memahami pengendalian internal dan pengujian pengendalian, auditor dapat mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi dalam siklus telah beroperasi secara efektif. Jika risiko pengendalian dinilai rendah, auditor dapat mengurangi pengujian substantif atas saldo akhir akun terakhir terkait. Di lain pihak, risiko pengendalian yang dinilai lebih tinggi akan memerlukan lebih banyak pengujian substantif pada akun yang terkait. Nah, pada bab ini, saldo akhir yang menjadi fokus yang dibahas adalah pada utang usaha. Nah, auditor dapat memperoleh asuransi lebih tinggi secara keseluruhan untuk transaksi dan akun dalam siklus akuisisi serta pembayaran ketimbang asuransi yang diperoleh dari salah satu pengujian. Nah, auditor dapat meningkatkan asuransi yang diperoleh dari salah satu pengujian sehingga meningkatkan asuransi serta secara keseluruhan bagi siklus tersebut. Nah,
Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit, saya undur diri. Terima kasih.